berkah dibagi, Idul Adha masih di hati. Yuk masak pakai bango. Kunci kelezatan dengan Idul Adha. Sate untuk tante. Wah, enak nih. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Makan apa ya? Kita masak yang spesial yuk. Hadirkan menu spesial dengan bango bumbu nasi kuning Manado. Harum dan gurihnya, obati rasa rindu makan di luar. Bango bumbu kuliner Nusantara, kelezatan asli setiap hari. Lama ada berkah untuk dibagi, Idul Adha masih di hati. Yuk masak pakai bango. Kunci kelezatan hidangan Idul Adha. Ini sate untuk tante. Wah, enak nih. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Makan apa ya? Kita masak yang spesial yuk. Hadirkan menu spesial dengan bango bumbu nasi kuning Manado. Harum dan gurihnya, obati rasa rindu makan di luar. Bango bumbu kuliner Nusantara, kelezatan asli setiap hari. Royco baru terbuat dari jamur yang lezat asli dan dipadu rempah pilihan. Royco kaldu jamur, gurihnya alami, lezatkan setiap masakan. Royco, jamurnya lezat asli. Tahukah Ibu, gizi berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Iya betul. Royco baru, dibuat dengan ayam direbus lama, kini dengan garam beriodium, jadikan masakan lezat dan bergizi. Royco, lezat dan bergizi. Magnum Almond dari bahan berkualitas. Es krim vanila lembut dengan kacang almond renyah dan coklat Belgia tebal. Pleasure expertly crafted. Magnum Truth to Pleasure. Main yuk dengan Twister Mermaid rasa blueberry, jeruk nipis, dan yogurt dengan susu dan buah, cemilan baik untukmu. Wow. Aku punya ide. Yuk kita twist balonnya. Baru Pedal Pop Twister Mermaid. Kadang perbedaan itu yang bikin nikmat. Baru Cornetto Boba Cheese. Boba kenyal dalam es krim milk tea, saus brown sugar, dan topping es krim keju dalam wafer cone renyah. Baru Cornetto Boba Cheese. Waktu kecil, aku punya mimpi besar. Keliling dunia dan lihat tempat-tempat yang menakjubkan. Awalnya aku nggak pede, lalu ku beranikan diriku untuk pancarkan kilauku. Ku ubah passion menjadi profesi, dan kini aku bisa bagikan mimpiku kepada dunia. Setiap Sunsilk beri akses pengembangan diri untuk dukung mimpi perempuan Indonesia. Kuman berbahaya baru menyebar. Apa cukup makan makanan sehat untuk daya tahan tubuhnya? Pakai juga Lifebuoy. Active Silver formulanya bekerja dengan daya tahan alami kulit melawan kuman. Bahkan terhadap kuman berbahaya sekalipun.
Lifebuoy tak hanya melindungi dari kuman. Bersama aplikasi Klik Dokter, Lifebuoy berikan konsultasi dokter gratis, membantu semua rakyat Indonesia, kapan dan di mana saja. Konsultasi dokter gratis, lihat caranya di kemasan Lifebuoy. Saya Fahayu, biasa dipanggil Fai. Saya dari Gunung Kidul. Saya ingin menjadi dosen dan saya berkeinginan untuk memiliki komunitas non-profit yang membantu memberdayakan perempuan. Sempat berpikir tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk bekerja saja membantu orang tua. Dan di lingkungan rumah saya itu sebagian besar orang berpikir untuk apa sih kita berpendidikan tinggi? Bagi saya, seorang anak desa itu juga bisa mencapai cita-citanya, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bisa membuktikan bahwa kita bisa sukses. Nama aku Maerel dan aku berasal dari Kabupaten Semarang. Impian terbesar Maerel adalah ingin memiliki usaha di bidang komunikasi. Ketika keadaan finansial sedang tidak baik, memang sempat ada keraguan, akan tetapi Maya sangat bersyukur karena Maya memiliki dua orang tua yang sangat mendukung mimpi-mimpi Maya untuk bersekolah dan juga untuk menggapai cita-cita Maya menjadi seorang ahli di bidang ilmu komunikasi. Maya berusaha untuk mencari bagaimana ya caranya, walaupun keadaan finansial Maya terbatas, tetapi Maya tetap bisa menempuh pendidikan tinggi. Sampai kakak-kakak dari Hozizora Foundation itu datang ke sekolah saya dan memperkenalkan Glow and Lovely bintang beasiswa. Maya sangat bersemangat sekali karena Maya merasa menemukan jawaban dari semua keraguan dan kegalauan dalam diri Maya selama ini. Semenjak menjadi adik bintang, Maya mendapatkan banyak sekali dukungan yang pada akhirnya membantu Maya untuk berproses dan menjadi lebih dekat dengan impian Maya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Ibu Bapak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dimanapun berada. Perkenankan saya mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir pada acara paparan publik atau Public Expo PT Unilever Indonesia Tbk yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan bersama. Hari ini diadakan secara virtual pada Rabu tanggal 1 September 2021. Saya Christina Elwan, selaku Head of Communication PT Unilever Indonesia Tbk akan menjadi moderator pada acara Public Expo hari ini. Secara umum, agenda Public Expo hari ini akan dimulai dengan pembukaan, pembacaan ketentuan dan tata cara penyampaian pertanyaan, lalu akan kita lanjutkan dengan penyampaian materi paparan publik, kemudian akan ada sesi tanya jawab dan akan kita tutup di sesi penutup. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu ketentuan dan tata cara penyampaian pertanyaan sebagai berikut. Sesi tanya jawab akan dilakukan setelah sesi penyampaian paparan selesai dilakukan. Peserta wajib menuliskan nama dan instansi sewaktu memasukkan pertanyaan di Slido. Bisa di-scan barcode-nya yang ada di screen saat ini atau bisa menuju ke slido.com dengan event code-nya UNVRPE2021. Sekali lagi UNVRPE2021. QR code nanti akan kami tampilkan lagi pada saat sesi tanya jawab. Lalu saya sebagai moderator akan membacakan pertanyaan yang disampaikan melalui Slido. Mohon agar pertanyaan yang diajukan agar relevan dengan tema dan topik yang disampaikan. Kemudian juga saya sampaikan terlebih dahulu bahwa moderator akan memilih dan menggabungkan pertanyaan yang relevan agar bisa dibacakan dan dijawab oleh manajemen perseroan. Mengingat keterbatasan waktu, kami memohon maaf sebelumnya jika tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat diajukan ke alamat email Unilever yang akan kami sampaikan di akhir acara. Selanjutnya, kami akan tampilkan disclaimer yang dapat Ibu Bapak baca mengenai materi yang akan disampaikan. Perlu kami sampaikan juga bahwa materi hari ini sudah kami submit di situs bursa dan situs resmi PT Unilever Indonesia Tbk.
Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan jajaran Direktur dan Manajemen PT Unilever Indonesia Tbk yang telah hadir secara virtual bersama kami. Selamat siang kepada Ibu Ira Noviarti, selaku Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Selamat siang Bapak dan Ibu. Lalu saya ucapkan selamat siang juga untuk Bapak Arif Hudaya, selaku Direktur. Pak Arif. Selamat siang, Bapak Ibu. Kemudian saya ingin menyapa Ibu Resti Damayanti, Direktur dan Sekretaris Perseroan. Selamat siang, Ibu Resti. Selamat siang, Bapak Ibu. Dan saya ingin menyapa juga Ibu Kristanti Padbestiana atau Ibu Esti, selaku Head of Investor Relations Perseroan. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan segera mengundang Ibu Ira Noviarti untuk membuka acara ini dan menyampaikan paparan dari Perseroan untuk kemudian disambung nanti dengan Pak Arif. Kepada Ibu Ira, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih, Bu Kristi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu Anda semua walaupun secara virtual di dalam acara Public Expose 2021. Pada kali ini perkenankan saya untuk membagi informasi mengenai visi dan juga strategi yang akan Unilever Indonesia jalankan selama 3 tahun mendatang. Pertama-tama, sebelum saya menjabarkan apa visi dan strategi dari Unilever Indonesia, saya ingin memberikan sedikit background yang mengenai Unilever, yang saya yakin beberapa dari Anda sudah mengetahuinya. Unilever Indonesia adalah perusahaan dengan nilai penjualan yang di tahun 2020 sebesar 43 triliun rupiah. Sudah lebih dari 87 tahun, Unilever hadir dan berkomitmen untuk tumbuh bersama Indonesia. Dan kami melayani konsumen Indonesia dengan 43 brand atau merek yang sudah tidak asing lagi, saya yakin, untuk memenuhi kebutuhan konsumen di kategori home, personal care, foods, dan juga refreshment. Pada saat ini Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dan kurang lebih 5.000 karyawan di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan dan organisasi, kami juga memiliki komitmen untuk keberagaman dan inklusivitas kita. Sebagai salah satu perusahaan yang terbesar di industri FMCG, Unilever Indonesia sebagai market leader memiliki keunggulan dan kekuatan, di mana akan saya rangkum menjadi 3. Yang pertama adalah dengan 43 merek ternama yang dimiliki oleh Unilever, kami memegang posisi yang kuat sebagai pemimpin pasar. Kalau kita lihat, apabila kita lihat dari 14 kategori di mana Unilever beroperasi, kami memimpin di 12 kategori. Dan dengan keberadaan yang kuat pada konsumen dan channel, di mana setidaknya ada 1 produk Unilever di dalam setiap rumah tangga di Indonesia. Kita melihat kekuatan itu adalah sesuatu yang menjadi aset yang sangat kuat bagi perusahaan, dan ini juga didukung oleh distribusi yang kuat, di mana distribusi level Unilever Indonesia lebih dari 80% didistribusikan oleh lebih dari 500 distributor independen yang secara langsung melayani lebih dari 350 retailer di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan, kami percaya bahwa brand with purpose grow, company with purpose last, dan people with purpose thrive. Saat menjalankan bisnis kami juga memiliki komitmen penuh untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia. Itulah mengapa setiap merek kami harus memikirkan dan juga melihat apa kontribusi dari terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebelum saya jabarkan strategi dari Unilever Indonesia untuk 3-4 tahun ke depan, saya ingin sampaikan visi dari Unilever Indonesia. Visi kami adalah untuk meraih rasa cinta dan juga penghargaan dari masyarakat Indonesia
dengan menyentuh dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan setiap orang Indonesia di setiap harinya. Dan hal ini tertuang ke dalam strategi bisnis kami, di mana kami tidak hanya mencari pertumbuhan yang kompetitif, tapi juga membawa pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi Indonesia. Apakah itu terhadap lingkungan, ataukah terhadap sosial dan community di Indonesia. Ada 5 pilar di dalam strategi bisnis Unilever Indonesia yang kami yakin akan bisa memperkuat dan menjadikan Unilever Indonesia tetap menjadi market leader di 3, 4, 5 tahun ke depan. Pertama adalah sebagai pemimpin pasar, strategi pertama sebagai pemimpin pasar, Unilever Indonesia harus menumbuhkan dan mengembangkan market dari Indonesia. Kalau kita lihat dan saya lihat ya FMCG market di Indonesia masih memiliki space yang luar biasa besar untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Karena kalau kita lihat dari consumption level, ya, lalu juga penetrasi, kita melihat bahwa dengan ekonomi yang bergerak ke arah yang lebih baik, kekuatan dari konsumen untuk mengkonsumsikan barang-barang FMCG dan pastinya barang-barang Unilever akan semakin menghasilkan impact yang positif terhadap pergerakan pasar itu sendiri. Oleh sebab itu, pilar pertama dari strategi kami adalah memperkuat core bisnis kami dengan menggerakkan penetrasi serta menstimulasi konsumsi masyarakat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tahu bahwa level konsumsi di Indonesia masih memperlihatkan opportunity yang masih sangat besar untuk dinaikkan. Dan opportunity ini ada di 14 kategori di mana kita beroperasi. Untuk menguatkan core bisnis, kami juga menghadirkan inovasi berbasis purpose yang bermakna bagi konsumen Indonesia. Pilar strategi kedua kami adalah kita melihat bahwa 50% dari populasi Indonesia berada di kelas menengah ke bawah. Akan tetapi kami melihat bahwa segmen menengah ke atas akan terus bertumbuh cepat dan bahkan bisa mencapai 53% dari populasi di tahun 2025. Hal ini berarti Unilever Indonesia tidak hanya harus bermain di segmen menengah, di mana segmen menengah merupakan segmen di mana kita market leader, secara strong market leader, tapi juga kami akan bermain di segmen premium dengan meluncurkan portfolio dalam bentuk new brands maupun inovasi. Pilar ketiga mengenai execution powerhouse. Sebagai pemimpin pasar atau market leader, Unilever Indonesia harus menjadi execution powerhouse. Artinya, kita tidak hanya bisa memimpin di channel masa kini atau conventional channel, tapi kami juga harus bisa menjangkau atau memimpin atau beroperasi di channel-channel yang akan menjadi besar di masa depan. Seperti contohnya e-commerce ataupun minimarket. Pilar keempat, e-everything. Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan digital yang sangat tinggi. Hal ini semakin diakselerasi dengan situasi pandemi yang memaksa masyarakat Indonesia untuk semakin fasih dalam menggunakan digital dan internet. Begitupun dengan Unilever Indonesia yang akan mengembangkan digitalisasi untuk memenuhi permintaan baik dari konsumen maupun customer. Pilar kelima adalah leading in sustainability. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh visi kami, di mana kami ingin menjadi perusahaan yang memberikan dampak positif dan menjadi pemimpin global dalam bisnis yang berkelanjutan. Kami akan memfokuskan bisnis model kami untuk berorientasi pada purpose dan sesuai dengan purpose-led future fit business. Kami akan memimpin dengan brand-brand yang berfokus pada purpose dan memberikan kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Saya akan bahas dan jelaskan lebih lanjut masing-masing dari pilar strategi ini.
Dalam melakukan inovasi atau brand activity, Unilever Indonesia selalu mengedepankan konsumen dan kebutuhan dari konsumen. Kami berfokus untuk selalu relevan dengan kebutuhan konsumen yang terus bergerak, dan kita juga melihat bahwa dalam 1 tahun terakhir ini, kebutuhan konsumen telah berubah sebagai implikasi dari pandemi. Ya, kita melihat bagaimana demand is actually shifting into a different directions. Oleh sebab itu, kami memfokuskan inovasi-inovasi kami untuk memenuhi permintaan akan produk yang memberikan manfaat, health, benefit, dan juga nutrisi. Kami melihat bahwa pandemi ini juga telah mempengaruhi daya beli konsumen sebagai akibat dari ketidakpastian dan di mana kita melihat resesi yang disebabkan oleh COVID infections yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Oleh sebab itu, Unilever Indonesia menawarkan pilihan produk atau pack size dengan harga yang lebih terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan daya beli konsumen di channel tertentu. Walaupun begitu, kami tetap meng-highlight produk superiority dari brand tersebut. Terakhir, dengan adanya pembatasan selama pandemi, in-home consumption menjadi meningkat. Kita melihat ini terutama di kategori foods, refreshment, beverage, dan ice cream. Kami pun menjawab permintaan akan in-home excitement dengan produk-produk beserta aktivitas dan kampanye yang relevan untuk konsumsi dalam rumah. Kalau kita lihat mengenai strategi pilar yang kedua, play the full portfolio. Ya, bagaimana kita bisa landing di strategi into the market. Inovasi yang kami lakukan akan tidak hanya harus menjawab permintaan konsumen, tapi juga berbasis terhadap purpose dan value yang bermakna bagi konsumen Indonesia. Dan juga yang lebih penting lagi adalah kami melihat apa tren yang akan membesar, yang akan bergerak cepat di 2, 3, 4, atau 5 tahun ke depan. Itu adalah basis dari kita berinovasi di Unilever Indonesia. Kalau kita melihat di mana lebih dari 80% konsumen di Indonesia beragama Islam dengan value-value yang kuat dan menjadi landasan bagi mereka dalam memilih dan menggunakan produk, kebutuhan dan aspirasi terutama dari hijabers, kita melihat ini merupakan hal yang harus kita address karena sebagian besar dari konsumen kita di Indonesia menggunakan hijab. Walaupun demikian, kita akan memastikan bahwa inovasi kita ke depan tidak hanya relevan, tapi juga inklusif terhadap semua segmen. Kembali kepada basis di mana konsumen di Indonesia secara lebih dari 85% adalah beragama Islam. Kami membentuk Muslim Center of Excellence sebagai bentuk komitmen Unilever dalam berbagi peran dengan pemerintah dan sejumlah organisasi terpercaya untuk mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah. Unilever Muslim Center of Excellence melalui Halal Collaboration Hub akan berkolaborasi dengan pusat pengembangan global, ya, research center kita di global, serta berbagai instansi organisasi untuk mengcapture apa yang menjadi need atau demand shift yang terjadi di pasar atau di masyarakat atau konsumen Indonesia. Unilever Muslim Center of Excellence akan menjadi percontohan bagi market Unilever Global dan akan menjadi pusat insight untuk ragam inovasi dan produk yang menjawab kebutuhan konsumen Muslim. Mulai dari ide, pengembangan produk, pembuatan, hingga akhirnya dicoba oleh konsumen. Dalam segi produk, inovasi-inovasi kami pun bertujuan menjawab kebutuhan dan aspirasi yang berbeda dari wanita yang memakai hijab, dan kami memastikan bahwa portfolio dan komunikasi yang kami lakukan selaras dengan keinginan dari konsumen Indonesia. Berikutnya, masih dalam
bagaimana kita bisa mendeliver meaningful benefit terhadap konsumen di Indonesia. Baru-baru ini kita meluncurkan kampanye Every You Does Good. Setiap you beri kebaikan. Untuk mengajak konsumen berbuat kebaikan melalui cara yang sederhana, yaitu dengan memilih produk atau brand yang mampu memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat. Sebanyak 16 brand Unilever Indonesia yang sangat dekat dengan kesadaran konsumen akan ikut terlibat dalam kampanye ini. Dan kita semua tentunya sudah familiar dengan kampanye Lifebuoy melalui edukasi cuci tangan, atau Pepsodent dengan edukasi sikat gigi. Namun juga kita melihat brand-brand lain juga akan mengambil role, seperti contohnya Rinso, di mana brand tersebut akan membawa pesan bijak plastik di setiap komunikasinya. Atau Royco yang mengkampanyekan Nutri-Menu dalam makanan sehari-hari, atau Bango yang membantu memberikan pelatihan bagi petani untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Untuk bisa melihat lebih jelas apa yang dilakukan oleh Unilever di aspek ini, mari kita lihat video berikut ini. Setiap beri kebaikan, tiap tetesan, tiap gigitan, tiap kucuran, tiap gosokan, tiap basuhan, tiap kilauan, setiap hari. Tiap Pepsodent dukung edukasi dan perawatan gigi. Tiap Sunlight dukung wanita jadi pengusaha makanan. Setiap memberi kebaikan. Unilever. Terima kasih. Apabila saya lanjutkan ke pilar strategi yang kedua, play the full portfolio. Akan menjadi kritikal, ya, akan menjadi sangat penting bagi Unilever Indonesia untuk bisa play the full portfolio dalam menjawab kebutuhan dari berbagai segmen konsumen. Beberapa inovasi kami peruntukkan dalam mendorong premiumization untuk menarik dan melayani kelas menengah ke atas yang menginginkan lebih banyak experience atau benefit atau mencari benefit yang lebih baik lagi. Kita juga melihat bahwa kita harus terus memimpin dalam teknologi dan terobosan, terutama di beauty kategori seperti contohnya di skincare, di mana tahun ini kami meluncurkan serum Triple Glow dari Pond's untuk memanfaatkan keunggulan teknologi kami dan mengekspannya ke kategori lain seperti contohnya di body care. Dan di saat yang sama, di samping kita mengadres atau meluncurkan inovasi-inovasi di premium segment, kita juga melihat bahwa kita harus menjawab kebutuhan value segment yang menginginkan produk dengan value yang lebih terjangkau tanpa mengurangi manfaat atau security dari produk yang kami keluarkan. Contoh dari brand atau produk yang kami luncurkan di sini adalah Sahaja dan Seru yang diperuntukkan bagi kelas menengah ke bawah. Jadi ini adalah strategi yang kita akan lihat ke depan, tidak hanya kita akan perkuat di segmen menengah, tapi kita akan occupy atau akan unlock ya growth di segmen atas, dan secara selektif kita akan lihat kategori-kategori yang memang kita akan jawab dengan value product atau brand untuk konsumen yang mencari value for money product. Berikutnya, pergerakan terutama selama pandemi ini tidak hanya terjadi pada kebutuhan konsumen, tapi juga perubahan konsumen dalam segi berbelanja juga mempengaruhi dari strategi kita. Kita melihat bahwa untuk menjadi execution powerhouse, kita tidak hanya bisa kuat di traditional channel, kita juga pastikan untuk bisa mengadres atau bisa win di channel yang akan menjadi future channel di Indonesia. Tidak hanya contoh dari apa yang kita akan lakukan di sini adalah tidak hanya aplikasi B2B, kita juga melihat untuk melakukan strategic partnership dengan Gojek di Indonesia melalui GoToko dengan kolaborasi yang kita lakukan. Kami yakin kami akan bisa menjangkau toko-toko yang sekarang ini mungkin belum kita
bisa jangkau secara direct. Ya. Berikutnya, apabila saya bisa ke chart yang setelah ini. Ya, balik lagi kalau kita lihat salah satu hal yang kita akan lakukan berbeda ke depannya adalah e-everything. E-everything menjadi ekspektasi dasar dari konsumen dan customer. Dan e-everything mengalami akselerasi seiring dengan kebiasaan-kebiasaan digital yang meluas. Dan di Unilever, misi kami adalah tumbuh dan memimpin pasar dan memandang digitalisasi sebagai cara penting untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan pasar dan juga berinteraksi dengan customer kami. Apa yang kita lakukan di e-everything adalah pertama, kami melihat sistem operasi digital yang terintegrasi melalui end-to-end customer portal untuk memudahkan customer untuk mengakses program promosi penjualan dan memesan barang, melakukan pembayaran, dan memonitor pengantaran. Untuk itu, Unilever mengembangkan data-driven intelligence dengan tim pengelola yang menjadikan informasi tersebut menjadi peluang dan pembelajaran baru untuk mengoptimalkan program untuk customer sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua adalah digital marketing. Kita melihat bahwa ini sesuatu yang unavoidable. Hal ini dimulai dengan membangun kapabilitas organisasi pendukung digital marketing, yaitu berupa unit-unit Digital Center of Excellence, sebagai bagian dari organisasi pemasaran perusahaan. Kami melihat, atau saya melihat betapa penting untuk kita bergerak cepat di aspek ini, atau di pilar ini, di mana aset-aset yang kita kedepankan akan berintegrasi dengan channel yang akan kita percepat di 2 atau 3 tahun ke depan. Aset-aset ini juga akan mengedepankan experience yang didesain untuk memudahkan interaksi. Sebagai contoh, kami memberikan inspirasi resep rumah melalui website, ataupun experience yang diberikan oleh Pons yang tidak hanya bisa diakses secara offline, tapi juga secara virtual atau online. Berikutnya, untuk leading sustainability bisnis, kami percaya bahwa bisnis seharusnya mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang ada di Indonesia atau yang dihadapi oleh dunia. Hal ini tertuang dalam 3 pilar kebaikan yang selalu kami kedepankan, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pilar kedua adalah membangun planet yang lebih lestari, dan pilar yang ketiga adalah berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Terakhir, people dan community merupakan strategi yang sangat penting untuk kita. Dalam people and community, Unilever Indonesia berkomitmen untuk melindungi baik karyawan dan masyarakat Indonesia, maupun berkontribusi secara sustainable dan konsisten terhadap community across the segment, across LSM. Untuk itu kami telah bekerja dengan pemerintah di tahun 2021, mendonasikan vaksin refrigerator demi kelancaran proses vaksinasi, dan di tahun sebelumnya kami juga melakukan berbagi peran yang kita lanjutkan juga di tahun ini untuk membantu pemerintah dalam menghadapi dampak dari pandemi. Sementara itu kami juga meletakkan karyawan sebagai prioritas, di mana kami melakukan vaksinasi secara cepat terhadap seluruh karyawan, di mana tidak hanya karyawan yang akan menerima vaksinasi gotong royong, tapi juga keluarga dari karyawan. Ini adalah salah satu cara kami untuk bisa mempercepat pemulihan dari ekonomi dan juga memberikan kontribusi terhadap pemerintah menghadapi percepatan dari vaksinasi di Indonesia.
Dan pastinya untuk melindungi karyawan di Indonesia, kita juga memastikan kesehatan fisik dan mental melalui People Squad. Demikian adalah penjabaran dari strategi dari Unilever Indonesia untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Kami yakin dengan strategi yang baru saja saya jabarkan, kita masih akan bisa terus memimpin pasar dan menggerakkan pasar dan bisa grow the business consistently, profitably, and also competitively, dan juga responsibly di 2022 dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ira atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, dari penyampaian Ibu Ira dapat disimpulkan bahwa perseroan sudah memiliki dan menyusun siap dengan strategi dan prioritas untuk terus membangun bisnis yang purpose-led dan future fit, menuju pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan bertanggung jawab. Seperti Ibu Ira tadi sampaikan, ada 5 strategi utama, yaitu mendorong pertumbuhan pasar melalui stimulasi konsumsi konsumen, memperluas dan memperkaya portfolio ke value dan premium segment, menjadi yang terdepan dalam hal eksekusi, terutama channel dan inovasi, penerapan e-everything di semua lini termasuk penjualan, operasional, dan pengolahan data, serta tetap menjadi yang terdepan dalam penerapan bisnis yang berkelanjutan. Ibu Ira tadi sudah sampaikan penjelasan yang sangat lengkap, juga contoh-contohnya dalam paparan Ibu Ira. Untuk selanjutnya akan disambung, paparan selanjutnya akan disambungkan oleh Bapak Arif Hudaya selaku Direktur Keuangan Perseroan. Bapak Arif Hudaya, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih, Bu Kristi. Selamat siang, Bapak dan Ibu dimanapun berada. Terima kasih telah mengikuti acara paparan publik PT Unilever Indonesia terbuka pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu di tengah kondisi ketidakpastian yang kita hadapi di Indonesia dengan meningkatnya kasus COVID-19 varian Delta di akhir Juni, sehingga berbagai daerah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dimulai dari awal Juli hingga hari ini dan September ke depan. Ketidakpastian yang kita hadapi akibat pandemi yang berkepanjangan harus dapat kita kelola dengan baik sebagai bagian dari new normal. Paruh pertama 2021 masih menjadi periode yang merupakan penuh dengan beberapa tantangan. Pasar FMCG telah mengindikasikan recovery pada kuartal 2, namun menjadi penuh ketidakpastian dan dapat berubah dengan kondisi terkini yang sedang kita semua hadapi. Pada paruh pertama 2021, kami berhasil mencatatkan penjualan sebesar 20,2 triliun dengan pertumbuhan penjualan sebesar minus 7,3 yang disebabkan oleh tingginya komparator penjualan pada kuartal 1 2020, di mana COVID baru terdeteksi di Indonesia pada Maret 2021, sehingga belum ada dampak signifikan akibat COVID-19. Kedua, tinggi komparator penjualan health and hygiene pada periode awal tahun lalu akibat panic buying pada awal pandemi di kuartal 2 2020, serta meningkatnya tingkat kompetisi yang semakin ketat di berbagai segmen, terutama di value segmen, dan promosi signifikan di beberapa channel yang ada dengan terbatasnya daya beli konsumen selama pandemi yang berkepanjangan. Selama periode ini, harga relatif flat selama paruh pertama. Perlambatan penjualan lebih disebabkan oleh penurunan volume. Margin laba kotor juga telah terdampak oleh kenaikan harga komoditas seperti palm oil dan crude derivatives, dan saat bersamaan juga dengan program saving kami terus berkontribusi dalam memitigasi dampak ini, sehingga dampak total pada paruh pertama adalah 58 basis point penurunan margin laba kotor yang relatif sangat dapat diterima. Di tengah kondisi keterbatasan daya beli konsumen akibat pandemi yang berkepanjangan dan kompetisi yang semakin ketat, terlihat peningkatan biaya media dan promosi akan terus berlanjut. Sangatlah penting bagi kami untuk selalu menjadi yang terdepan dan tetap kompetitif di dalam periode ini.
Oleh karena itu, kami akan terus berinvestasi pada merek-merek kami. Kami tetap berinvestasi untuk keberlangsungan jangka panjang bisnis kami. Hal ini menyebabkan keseluruhan mencatat laba bersih 3 triliun pada paruh pertama 2021 dibanding periode sebelumnya. Segmen home dan personal care dengan kontribusi 2/3 dari bisnis kami telah terdampak pada paruh pertama. Walaupun kuartal 2 lebih sedikit dibanding perlambatannya lebih sedikit dibanding kuartal 1 2021. Hal ini disebabkan oleh tingginya komparator penjualan dan juga tingginya penjualan health and hygiene, dan yang terakhir adalah permintaan yang sangat tinggi skin cleansing serta home hygiene pada periode bersamaan di kedua kategori tersebut, merupakan kategori yang paling relevan selama pandemi. Adalah paling terlihat peningkatan kompetisi di pasar dengan munculnya beberapa pemain baru dan meningkatnya value segment serta promosi. Segmen food and refreshment dengan kontribusi 1/3 dari bisnis kami secara umum flat pada paruh pertama 2021. Dengan Unilever Food Solution, segmen kami yang melayani bisnis to business atau B2B ke hotel, restoran, dan kafe terlihat mulai tumbuh, dan in-home cooking tetap relevan di tengah masyarakat. Kami juga mulai melihat kompetisi yang ketat pada segmen ini, namun dengan portfolio, inovasi, dan merek yang kami miliki, kami percaya kami dapat terus menjadi pemimpin dalam pasar ini. Meski 2021 masih penuh dengan tantangan dengan pandemi yang berkepanjangan, kami tetap berinovasi dengan cepat dan tangkas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk diantaranya dengan kemasan Bango Rp3.000 harga jual yang disarankan, yang sangat relevan di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Lalu Molto Ultra Care, pelembut pakaian melapisi serat-serat kain pakaian terdalam agar mereka bertambah halus, wangi, dan tetap awet bahkan setelah dicuci berkali-kali. Kami juga meluncurkan Pepsodent Siwak untuk kebutuhan masyarakat muslim, Pond's Triple Glow Serum untuk memenuhi kebutuhan perawatan wajah yang menggabungkan 3 kekuatan ingredient terbaik dengan teknologi terkini. Buah Vita juga dengan manfaat 100% kebutuhan harian vitamin C, Royco rasa daging ayam yang direbus lama untuk in-home cooking, Woz 2-in-1 untuk konsumsi ice cream, dan yang terbaru dengan dari Unilever Food Solution, The Vegetarian Butcher dengan plant-based meat untuk memenuhi kehidupan gaya hidup yang sehat. Fokus kami dalam jangka panjang masih sejalan dengan tujuan kami, yaitu brand with purpose grow, people with purpose thrive, and companies with purpose last. Dengan terus menjadi organisasi yang purpose-led and future fit, serta berkomitmen dalam jangka panjang untuk pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, serta bertanggung jawab. Demikian paparan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Kristi selaku moderator acara hari ini. Silakan Ibu Kristi. Terima kasih banyak Pak Arief atas paparannya. Demikian Bapak Ibu, paparan kedua dari Bapak Arief Hudaya. Sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang hadir secara virtual pada Public Expo PT Unilever Indonesia Tbk hari ini, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui Slido atau bisa men-scan QR code di screen Bapak Ibu saat ini. Silakan mencantumkan nama dan institusi agar kami bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Baik Pak Arief, Ibu Ira, saya akan ke pertanyaan yang pertama. Ini adalah pertanyaan dari Bapak Herdanang Fauzan. Unilever sempat menjelaskan terkait hambatan akibat kenaikan harga bahan baku. Bagaimanakah kondisi saat ini? Apakah harga bahan baku masih menjadi kendala? Dan bagaimana siasat perseroan untuk mengatasinya? Pertanyaan kedua, berapa belanja modal yang telah direalisasikan perseroan selama tahun berjalan? Saya persilakan mungkin pertanyaan ini untuk dijawab oleh Pak Arief. Silakan Pak Arief. Terima kasih Bapak Herdanang atas pertanyaannya. Yang pertama adalah di industri FMCG, bahan baku masih merupakan bagian dari tantangan kendala yang kita hadapi
dibanding tahun lalu. Jadi harga dari komoditas saat ini masih berlanjut untuk terus naik ke dalam taraf yang kita lihat cukup tinggi. Nah, dalam melakukan mensiasati dalam hal menanggapi dalam hal ini, kami melakukan 3 langkah yang perlu kami lakukan. Yang pertama adalah secara menyeluruh kami melakukan memastikan bahwa program savings kami atau program yang kami lakukan untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas di dalam langkah-langkah supply chain kami merupakan prioritas pertama untuk mendatangkan savings. Yang kedua, kami bekerja sama dengan seluruh jajaran supplier kami untuk memberikan harga yang kompetitif dan juga kontrak masa depan, baik dalam mata uang asing ataupun maupun bahan produksi. Dan yang ketiga adalah yang paling penting adalah selalu menciptakan kemampuan dalam menentukan harga di dalam konsumen sehingga harga kami tetap relevan tetapi mempunyai konsep yang tetap melekat kepada kebutuhan mereka dalam sehari-hari pembelian harga kami. Itu langkah-langkah yang kami lakukan dalam menghadapi peningkatan harga komoditas. Yang kedua, pertanyaan Bapak tentang CAPEX, termasuk fixed asset dan semua, pada periode Juni 21 adalah sebesar 350 miliar atau 1,7% dari total penjualan. Sebagian besar adalah untuk savings project, juga untuk safety, dan juga untuk inovasi di dalam melanjutkan peningkatan dan pertumbuhan brand-brand kami di masyarakat. Terima kasih, Bu Kristi. Terima kasih Pak Arief atas jawabannya. Semoga Bapak Herdanang Fauzan sudah terjawab ya Pak ya pertanyaannya ya. Saya akan menuju ke pertanyaan yang kedua. Kali ini datangnya dari Bapak Sugeng Aji dari Kontan. Mengenai semester 1, kinerja Unilever masih turun. Apakah capaian tersebut sesuai dengan proyeksi? Ini pertanyaan pertama nih Pak Arief. Yang kedua, hingga tutup tahun, berapakah target pendapatan dan laba bersih? Pertanyaan ketiga, bagaimana serapan CAPEX di semester 1? Untuk apa saja dan bagaimana dengan rencana penggunaan dana CAPEX di semester 2 ini? Jadi mungkin pertanyaan yang terakhir ini bisa untuk yang semester 2 kali ya Pak Arief ya. Silakan Pak Arief, saya kembali minta Pak Arief untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya. Ya, mungkin terima kasih pertanyaannya Pak Sugeng. Jadi yang pertama adalah ketika kita melihat kembali paruh semester pertama, kita mengetahui bahwa kenaikan COVID varian Delta dan juga beberapa tingkat recovery menyebabkan salah satu kendala di dalam progres penjualan kami. Nah, apakah ini sesuai dengan ekspektasi ataupun rencana kami? Kami selalu memberikan langkah yang terbaik untuk selalu bisa mencapai pertumbuhan dan juga mencapai pencapaian terhadap tingkat pangsa pasar kami di paruh tersebut. Jadi intinya ketika kami melihat bahwa di paruh semester kami mengalami minus pertumbuhan, itu merupakan bagian dari kendala COVID yang kita hadapi dan juga tingkat peningkatan kompetisi di value segment yang ada. Itu yang pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua Pak, hingga tutup tahun berapa target pendapatan dan laba bersih? Kami tentunya tidak bisa memberikan pandangan ke depan secara langsung, tetapi dalam hal tersebut kami selalu berupaya menciptakan hal-hal yang paling optimum untuk mendapatkan pertumbuhan bisnis yang lebih lanjut dan juga pertumbuhan profit yang lebih lanjut di dalam kondisi kesehatan dan ekonomi negara yang saat ini kita semua hadapi. Kami akan selalu memberikan upaya yang terbaik dalam hal itu. Lalu mengenai serapan CAPEX, tadi kita sudah menjawab untuk yang semester pertama, tapi untuk semester yang kedua, pandangan kami akan terus memberikan continue program
dalam program-program investasi kami sesuai dengan rencana yang kami lakukan ke depan, Pak. Demikian, Mbak Christine. Baik, terima kasih Pak Arief. Demikian Pak Sugeng Aji, sudah terjawab pertanyaannya dari Pak Arief. Saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Bapak Rinaldo Maharditama. Mungkin saya akan direct pertanyaan ini ke Bu Ira. Pertanyaan yang pertama adalah menanggapi persaingan yang ketat. Adakah opportunity yang sedang disasar manajemen untuk membedakan diri dengan FMCG yang lain? Lalu pertanyaan kedua, berhubungan dengan ketatnya pasar value brand, apakah ada rencana reposisi brand atau rencana strategis untuk memperkuat value for money? Silakan Ibu Ira. Terima kasih Bu Kristi. Sebelumnya terima kasih Pak Rinaldo atas pertanyaannya. Menanggapi persaingan yang ketat, apa opportunity yang sedang disasar oleh Unilever Indonesia? Jadi kami melihat bahwa beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Unilever Indonesia, termasuk diantaranya adalah kekuatan dari brand. Yang kedua adalah inovasi yang kita lakukan merupakan inovasi yang terdepan. Dua hal tersebut adalah hal yang akan terus kita lakukan demi mengadres atau menjawab kebutuhan dari konsumen di FMCG market di Indonesia. Mungkin untuk jawaban yang lebih holistik adalah bagaimana Unilever bisa menjalankan 5 strategi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dengan posisi kita sebagai market leader dan kekuatan dari brand yang kita miliki, 43 brand yang kita miliki, perusahaan memiliki kemampuan merangsang pertumbuhan pasar dan menstimulasi konsumsi. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama di pasar Indonesia, karena kami melihat di tahun 2020 dan di tahun 2021, pasar menghadapi kontraksi, ya, di mana kemampuan daya beli menurun dan juga level dari konsumsi juga menurun. Dan ini kita lihat tidak hanya di beberapa kategori, tapi di seluruh kategori di FMCG. Sehingga tanggung jawab terbesar yang harus dilakukan oleh Unilever Indonesia seperti yang saya paparkan di strategi yang sebelumnya, saya paparkan adalah bagaimana kami bisa merangsang pertumbuhan pasar dan menstimulasi konsumsi lewat brand-brand Unilever Indonesia yang kuat melalui inovasi-inovasi yang disupport oleh teknologi yang terdepan. Jadi itu pertama yang membedakan kami terhadap FMCG player lainnya di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana Unilever Indonesia bisa memperkaya atau memperluas portfolio footprint kita, di mana kita sangat kuat di middle segment dan we are very strong market leader di sana. Untuk bisa memperkuat portfolio ke premium segment, karena kita melihat bahwa percepatan dari LSM ya konsumen di kelas A dari middle to up itu akan bergerak dengan sangat cepat ke 2 atau 3 tahun berikutnya. Oleh karenanya portfolio yang akan kita land atau luncurkan di Indonesia itu akan mencoba untuk menangkap ya segmen di premium. Tapi juga kita melihat bahwa ada di beberapa kategori yang kita lihat value segment juga menjadi opportunity. Kita akan melakukan ini dengan lebih selektif untuk value segment. Value segment ini juga akan kita address melalui brand-brand kita yang besar, gitu ya. Instead of actually creating a new brand. Contoh dari salah satu value segment yang kita berhasil kita garap adalah contohnya di ice cream.
di mana kita meluncurkan wall serum di ice cream dengan harga yang bisa dibilang sangat terjangkau untuk LSM bawah. Atau seperti contohnya Bango, walaupun kita kuat di middle to up segment, kita luncurkan price dan pack yang bisa dicapai atau dijangkau oleh konsumen di bawah. Atau bahkan Lifebuoy mengeluarkan sabun cair yang dengan harga yang terjangkau. Jadi itu hal-hal yang kita lakukan untuk memastikan bahwa portfolio kita akan bisa menjadi lebih kaya dibandingkan sebelumnya. Strategi kita yang ketiga adalah memperkuat eksekusi kami dalam channel penjualan di masa sekarang dan di masa depan. Kita memiliki muscle dari global yang bisa membantu Unilever Indonesia untuk bisa meluncurkan strategi ini dengan cepat di market Indonesia. Itu juga salah satu competitive advantage dari Unilever Indonesia, di mana the global muscle, the global resource, dan aset yang kita miliki itu bisa mempercepat strategi yang akan kita land di Indonesia. Pastinya e-everything akan menjadi priorities agenda dari semua FMCG player. Yang membedakan dari kami adalah sama dengan yang sebelumnya saya jabarkan mengenai kekuatan dari global aset kita, global resources kita, dan global expertise kita, di mana kita akan leverage agar kita bisa meluncurkan atau menjalankan atau mengimplementasikan strategi ini dengan sebaik-baiknya dengan speed yang cukup cepat. Jadi demikian, dan yang terakhir pastinya kami have a very high commitment, strong commitment untuk bisa menjadi bisnis yang tidak hanya kompetitif dan konsisten, tapi juga responsible. Bisnis yang bertanggung jawab dan selalu melihat segala sesuatunya apakah memiliki dasar-dasar berkelanjutan dan responsible terhadap community dan juga responsible terhadap environment, dan pastinya memberikan positive impact terhadap Indonesia. Terima kasih Ibu Ira. Demikian pertanyaan yang ketiga ya tadi sudah dijawab oleh Ibu Ira. Waktu kita sudah tinggal 10 menit, jadi saya akan langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya datang dari Bapak Edgar mengenai CAPEX. CAPEX yang dikeluarkan oleh Unilever setiap tahun secara konsisten itu lebih besar dari biaya depresiasi yang dibebankan, mengindikasikan bahwa Unilever melakukan ekspansi. Dengan payout ratio selalu 100%, bagaimana selama ini Unilever bisa memaintain hal tersebut, dan apakah hal ini juga bisa di-maintain ke depannya? Demikian pertanyaannya. Mungkin saya akan address pertanyaan ini untuk dijawab oleh Pak Arief. Boleh Pak Arief? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Edgar. Yang pertama, kami selalu melakukan ekspansi di beberapa bidang untuk selalu menunjang pertumbuhan kami. Perusahaan selalu berkomitmen untuk bertindak untuk kepentingan terbaik untuk konsumen dan pemegang saham, termasuk juga atas dividen. Sejak 2007 pembayaran dividen selalu mendekati level 100%. Nah, bagaimana dengan investasi kami CAPEX yang biasanya seimbang atau sedikit lebih tinggi dibanding dari depresiasi? Ada dua hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah tentu kami memastikan likuiditas adalah hal yang paling penting. Kami melihat bahwa memiliki likuiditas yang cukup ketika kami memutuskan untuk pembayaran dividen, dan dua hal tersebut dilakukan dengan saat langkah pertama selalu mengoptimumkan modal kerja atau working capital secara optimum. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga selalu mempunyai akses atas financial funding dari berbagai institusi ketika kami membutuhkannya. Jadi, dan untuk dividen tentunya setiap kali keputusan dividen akan selalu diberikan di dalam langkah
yang akan diberikan pada saat sebelum pengumuman. Tapi selalu kami memastikan likuiditas yang cukup untuk melakukan hal ini. Demikian, Mbak Kristi. Terima kasih banyak Pak Arif. Kita menuju pertanyaan berikutnya yang sudah masuk juga di Slido, datang dari Ibu Reina, investor individu. Bagaimana kelima strategi yang tadi dipaparkan dapat mengembalikan kejayaan Anda untuk dapat kembali bertumbuh secara konsisten dan memenangkan kembali pasar dan bisnis, market and business, to win back the market and business. Bagaimanakah kondisi tren UFS saat ini? Lalu apakah bisa dijelaskan mengenai inovasi di 2021? Saya akan minta Ibu Ira untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Reina. Mungkin Ibu Ira boleh dibantu? Terima kasih Bu Reina atas pertanyaannya. Kalau tadi sekali lagi saya kembali ke paparan dari strategi yang sudah saya sampaikan. Kelima strategi tersebut dirumuskan sesuai dengan relevansi pada growth opportunity yang ada di Indonesia, ya. Contohnya kalau kita lihat, apabila kita melihat stimulasi konsumsi, di mana Indonesia masih memiliki headroom yang luar biasa besar, ya. Dua contoh dari kategori yang mungkin saya bisa berikan di sini adalah ice cream, di mana ice cream di Indonesia dari segi consumption per kapita masih sangat rendah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara tetangga misalnya Thailand atau mungkin yang terdekat adalah salah satu contoh yang relevan juga adalah Turki. Consumption per kapita masih sangat rendah. Ini merupakan opportunity yang luar biasa besar untuk Unilever Indonesia. Pastinya ini hanya bisa akan dilakukan apabila kita memiliki brand yang kuat. Dan kita juga memiliki aset-aset yang baik dan investasi yang cukup, dan itu yang dimiliki oleh Unilever, di mana itu juga disupport oleh inovasi-inovasi yang bisa menstimulate atau mengexcite the market itself. Ya. Hair care di Indonesia juga saya mungkin berikan contoh, dari segi konsumsi masih rendah, bahkan setengah dari konsumsi atau level consumption dari Thailand, negara tetangga kita. Jadi ini juga merupakan opportunity yang luar biasa besar untuk market leader seperti Hair Unilever Indonesia. Nah, dengan brand yang kita miliki di hair care, kita memiliki 5 brand yang basically mengoccupy price point yang berbeda dan memiliki proposisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu menjadikan kekuatan bagi Unilever Indonesia untuk bisa menggerakkan konsumsi dari atau pemakaian dari shampoo di Indonesia. Hal ini juga harus disikapi dengan apakah kita bisa sensitif dan cermat melihat insight yang terjadi di pasar. Sebagai contohnya, dengan 85% dari Indonesian women itu menggunakan hijab, bagaimana kita mengadres problem-problem yang dihadapi oleh Indonesian women dengan memberikan solusi yang terbaik dari brand-brand kita, pastinya akan membantu untuk mengunlock growth opportunity di hair care kategori. Playful portfolio akan menjadi sangat relevan. Mungkin kalau kita melihat sekarang premiumization itu agak melemah dari sisi di tahun lalu dengan tahun ini agak melemah dari sisi growth dari marketnya. Tapi kami yakin dengan market yang akan kembali di tahun depan, di mana ekonomi juga akan bergerak mulai dari tahun depan, segmen dari premium ini akan bergerak dengan cepat, dan portfolio inovasi yang kita lakukan yang akan kita bawa ke pasar akan bisa address ya opportunity yang ada di segmen premium ini. Jadi demikian saya sudah sampaikan sebelumnya strategi yang ketiga, keempat, dan kelima yang pastinya saling berkaitan satu sama lain dan itu
memang diselaraskan dengan apa yang diinginkan oleh pasar Indonesia dan apa yang bisa dilakukan oleh Unilever Indonesia untuk bisa memulihkan pasar di tahun di H2 2021 dan juga pastinya 2022 dan ke depan. UFS, pertanyaan spesifik mengenai UFS, walaupun masih belum pulih ke level 2019, ya, kita melihat di kuartal 1 dan kuartal 2 ini menuju perbaikan yang cukup menggembirakan, dan kita juga optimis apabila kita melihat dari pergerakan penjualan yang diperlihatkan oleh Food Solutions. Jadi pastinya dengan vaksinasi yang akan dipercepat oleh pemerintah dan juga ekonomi yang akan membaik, percepatan yang dialami oleh UFS ini akan terus berlanjut di kuartal 3 dan kuartal 4. Dan pastinya juga dari segi inovasi akan menjadi one of the key strategy di Food Solutions untuk bisa menggerakkan bisnisnya dan bisa kembali cepat ke 2019 level. Vegetarian Butcher merupakan salah satu inovasi kami, tapi di lain itu juga kita melihat kita sudah memiliki funnel yang bisa dibilang cukup kaya untuk bisa cepat diluncurkan ke pasar di kuartal 3, kuartal 4, dan 2022 di bawah Food Solutions. Demikian, Mbak Kristi. Banyak Ibu Ira, Pak Arif, kita sudah sampai ke penghujung waktu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi kita berhasil menjawab 5 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu hadirin dan peserta. Saya memohon maaf karena kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang diajukan karena keterbatasan waktu. Namun Ibu dan Bapak yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, kami persilakan untuk dapat menyampaikannya melalui email kami yang resmi, yaitu unvr.indonesia@unilever.com. Sekali lagi unvr.indonesia@unilever.com, bisa dilihat di screen Bapak Ibu sekarang, dan akan kami tindak lanjuti. Demikian paparannya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ira dan Pak Arif mengenai strategi prioritas untuk kedepannya untuk membangun bisnis yang terus bertumbuh, kompetitif, menguntungkan, bertanggung jawab, dan membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang mendukung acara ini, segenap mewakili segenap manajemen dan direksi kami, kepada Ibu dan Bapak peserta hadirin sekalian yang kami hormati, saya memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Tapi meski demikian saya berharap semoga acara hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan Bapak sekalian. Demikian saya pamit undur diri. Terima kasih kepada Ibu Ira, Bapak Arif, Ibu Reski, dan Ibu Esti juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, stay safe semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.